Selamat pagi teman-teman. Kali ini channel Bismart akan membagikan beberapa tutorial rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 8 rumus dasar Microsoft Excel yang sering kita gunakan sehari-hari. Oke. Di sini sudah saya berikan contoh sesuai dengan rumus apa saja nanti yang akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah fungsi sum. Misalnya di sini saya ingin menjumlahkan penjualan bulan Juli 2021 seperti contoh data yang sudah saya berikan. Terlihat penjualannya sebagai berikut. Kemudian saya ingin tahu berapa porsi atau sudah berapa produkkah yang terjual pada bulan tersebut. Caranya yaitu kita ketikkan sama dengan sum kurung buka, kita blok data yang akan dijumlahkan, kurung tutup, enter. Maka akan ketemu hasil 250. Jadi 250 ini adalah hasil penjualan atau total total penjualan pada bulan Juli 2021. Selain kita ketikkan manual, kita sebenarnya juga sudah difasilitasi auto sum oleh Microsoft Excel itu sendiri yang terdapat pada menu Home. Jadi kita bisa menggunakan ini. Caranya bagaimana? Kita hapus dulu hasilnya. Caranya yaitu dengan kita blok data yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita pilih auto sum pada menu Home. Nah, pada kolom ini pun juga terbaca rumus yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah fungsi left atau right. Oke, seperti yang sudah saya contohkan di sini, seperti yang sudah kita lihat di sini. Left ini khususnya itu digunakan untuk membaca karakter pertama atau beberapa karakter dari kiri. Jadi karakter mana yang ingin kita baca nanti? Di sini saya contohkan saya ingin membaca karakter dari kode gitu misalnya. Pada kolom left ini saya ingin membaca satu karakter atau karakter pertama dari kode. Jadi saya hanya ingin terbaca ininya saja. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita ketikkan sama dengan left kurung buka. Kita pilih A3. Kenapa A3? Karena saya ingin membaca karakter dari kolom A3 ini, koma 1. Nah, kenapa 1? Karena saya ingin membaca satu karakter atau karakter pertama dari kode barang tersebut. Kurung tutup, enter. Maka akan terbaca karakter pertamanya saja, teman-teman. Nah, bagaimana kalau ingin membaca dua karakter gitu kan? Kita tinggal pilih di sini, ganti di sini angka 1 menjadi 2, artinya kita membaca dua karakter dari kiri, enter. Nah, maka akan terbaca 2. Itu adalah fungsi left. Kemudian bagaimana dengan fungsi right? Jadi ini kebalikannya teman-teman. Kalau fungsi left itu kita gunakan untuk membaca karakter pertama atau beberapa karakter dari kiri. Nah, untuk fungsi right ini kita gunakan untuk membaca beberapa karakter dari kanan atau karakter terakhir. Oke. Pada pada right ini saya ingin membaca dua karakter dari kanan misalnya. Caranya sama, yaitu sama dengan right. Oke. Right kurung buka, kita pilih kode barang yang mau dibaca, koma 2, karena ingin membaca dua karakter, kurung tutup, enter. Maka
Hasilnya adalah 2 karakter dari kanan atau 2 karakter terakhir. Kalau semua sudah sesuai dengan perintah, maka kita tinggal copy rumusnya ke bawah, teman-teman. Di sini bisa kita lihat jadinya hasilnya sudah sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ingin membaca 3 karakter dari kiri gitu kan, kita tinggal gantikan aja 3, maka akan terbaca 3 karakter dari kiri. Oke, kemudian yang keempat adalah fungsi if. Nah, di sini saya ingin mengkategorikan pada contoh ini. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah soal. Jika penjualannya kurang dari 50 porsi, saya ingin barang tersebut dibaca bad sale. Dan jika terjual lebih dari 50 porsi, maka akan dibaca good sale. Oke, itu kita tinggal ketikkan sama dengan if kurung buka, karena di sini kita ingin membaca penjualan, maka kita bisa pilihkan kategori jumlah di sini kurang dari 50, maka dibaca bad sale. Oke, selebihnya dibaca good sale. Kurung tutup, enter. Di sini sudah terbaca yaitu nasi goreng, karena dia terjualnya 15, maka dibaca bad sale sesuai dengan perintahnya tadi itu. Setelah itu kita copy rumusnya ke bawah. Nah, akan kelihatan di sini di setiap penjualannya itu adalah 50, dia dibaca good sale. Jadi jika penjualannya dia di bawah 50, maka dibaca bad sale. Kita bisa tes juga. Misalnya nasi goreng ini terjual 70. Di sini akan berubah dia dari bad sale menjadi good sale. Gitu. Jadi rumusnya seperti ini. Oke. Kemudian yang keempat adalah sum if. Jadi sum if ini sebenarnya adalah gabungan dari sum yaitu penjumlahan dan if adalah logika yang barusan kita baca, yang barusan kita bahas. Saya ingin menjumlahkan di sini pada kolom jumlah, makanan ada berapa, minuman ada berapa, dan cemilan ada berapa. Jadi kita nggak perlu manual gini untuk mencari makanan berapa sih gitu kan. Jadi kita di sini bisa menggunakan rumus sum if. Lalu caranya bagaimana gitu. Nah, caranya itu sama dengan sum if kurung buka. Jadi kita blok data dari C3 sampai dengan C12 kita blok, kemudian kita kunci, teman-teman. Nah, caranya ngunci itu bagaimana? Caranya ngunci itu setelah kita blok tadi, lalu kita tekan tombol F4 pada keyboard, maka dia akan mengunci sendiri. Nah, kenapa harus dikunci? Tujuannya adalah untuk mengunci sel pada Microsoft. Jadi nanti kalau kita copy rumusnya ke sel lain, dia tidak berubah, tidak bergeser. Jadi tetap yang dibaca adalah pada kolom yang kita kunci ini, teman-teman. Koma, makanan, di sini F3 ya, maka pada kolom jumlah dari D3 sampai dengan D12. Sama teman-teman, kita kunci juga gitu. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka akan ketemu hasil 60. 60 ini adalah penjumlahan dari setiap makanan. Jadi setiap makanan di sini. Kemudian minuman. Caranya sama. Sama dengan sum if kurung buka pada menu kategori, pada kolom kategori dari C3 sampai dengan C12 kita kunci, koma, minuman, koma lagi adalah
pada penjumlahan, pada jumlah yaitu D3 sampai dengan D12. Kita kunci lagi, kurung tutup, enter. Cemilan juga sama caranya. Sum if, kurung buka, dari C3 sampai dengan C12, koma, pada kategori, koma, D3 sampai dengan D12, kita kunci, kurung tutup, enter. Oke, kemudian yang kelima adalah fungsi average. Oke, teman-teman. Di sini adalah total penjualan tahunan gitu kan. Jadi di sini sudah terlihat penjualan bulan Januari adalah 5 juta, Februari 3 juta, dan seterusnya sampai Desember adalah 8 juta. Ini kan jadi kita ingin melihat berapa sih sebenarnya rata-rata penjualan per bulannya gitu kan. Oke. Kita gunakan saja rumus average. Jadi caranya itu sama dengan average, kurung buka, kita blok data dari C3 sampai C14, kurung tutup, enter. Maka akan ketemu hasil 3.687.500 rupiah. Ini adalah penjualan rata-rata setiap bulan. Ini adalah nilai rata-rata atau rata-rata penjualan per bulan selama tahun 2021 misalnya. Oke. Yang keenam adalah count. Jadi ini teman-teman. Jadi seperti data yang sudah terlihat, saya ingin menjumlahkan atau ingin tahu sebenarnya berapa produk sih yang kita punya. Caranya yaitu sama dengan count, kurung buka, kita blok data pada kolom jumlah ya, dari D3 sampai dengan D12, kurung tutup, enter. Maka hasilnya keluar 10. Jadi 10 ini adalah 10 item atau 10 produk. Kita bisa buktikan dengan menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sesuai ya. Jadi itu adalah fungsi dari count kita untuk menjumlahkan atau mengetahui berapa banyak produk yang kita punya. Yang ketujuh adalah VLOOKUP. Seperti contoh berikut, VLOOKUP. Oke. Di sini permasalahannya adalah saya ingin pada kolom VLOOKUP ini ketika saya ketikkan kode barang, maka secara otomatis akan muncul nama barang. Jadi di sana saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya bagaimana? Caranya yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka F3, jadi ini yang ingin kita baca ya, koma, kita blok data dari A3 sampai dengan D12, F4 kita kunci lagi dia seperti pembahasan sebelumnya supaya tidak bergeser ketika kita kopikan rumusnya gitu kan, koma 2. Kenapa 2? Karena baris kedua yang akan dibaca. Jadi saya inginkan di sini ketika saya ketikkan kode, maka akan muncul nama barang secara otomatis. Sedangkan nama barang terdapat pada baris kedua. Jadi di sini saya pilih atau saya ketikkan 2. Kurung tutup, enter. Nah, maka hasil yang terbaca sudah sesuai, yaitu pada baris kedua. Jika sudah selesai, hasil sudah sesuai dengan perintah kita tinggal kopikan ke bawah.
Jadi sudah sesuai teman-teman ya. VLOOKUP itu kebalikannya dari VLOOKUP. Jika VLOOKUP judulnya ada di atas dan datanya ke bawah secara vertikal, pada VLOOKUP ini terbalik, judulnya yang ke bawah, datanya ke samping secara horizontal. Di sini permasalahannya sama. Saya ingin ketika saya ketikkan kode, maka akan muncul nama barang. Jadi kalau saya ketikkan A001 akan muncul nasi goreng. Sama seperti di sini ya. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan VLOOKUP kurung buka sama di sini A8, jadi kita blok data dari B2 sampai dengan K5 ya. Kita kunci selnya, 2. Kenapa 2? Karena saya ingin yang terbaca adalah adalah kategori atau nama barang. Kurung tutup, enter. Maka hasilnya sesuai perintah, jadi pada baris kedua yang terbaca teman-teman. Jika sudah sesuai, kita kopikan ke bawah rumusnya. Jadi sudah sesuai perintah. Jadi teman-teman, itulah beberapa rumus dasar yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, untuk mendapatkan video kita yang selanjutnya. Sekian dari saya, semoga kita selalu sehat. Terima kasih.